Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ilmi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fa in da'atka mongko lamun ngajak ing sira apa nafsu sira ila tarkima maring ninggal perkara zakarnahu kang wis nutur sapa ingsun ing ma minal aurati nyatane pira-pira wirid wal azkari lan pira-pira zikir istisqalan krana milang-milang abot lidzalika maring mengkono-mengkono ma dzakarna fa'lam mongko ngerti sira anna syaitana ing sedune setan al-la'ina kang den laknati iku qaddasa teman-teman manjingake nglebokake sapa setan fi qalbika ing dalem ati sira nglebokake ada ing penyakit ad-dafina kang jeru David niku maksudnya terkubur masuk ke dalam wa huwa utawi adda iku hubul mali demen ing bondo wal jahilan pangkat derajat jabatan fa iyyaka mongko rumeksa sira antaqtara ing yen to kebujuk sapa sira bihi kelawan da'a utawa hubul mal wal jah watakuna mengkono sapa sira iku duhakatan keguyon utawa akeh guyone lahu marang setan bayuh likuka mongko nganjurake sapa setan ing sira lan guyu sapa setan mingka ing sira atau saking sira atau bika mingka bika fa in jarabta mongko lamun jajal sapa sira nafsaka ing awak sira mudatan ing dalem mangsa suwiji fil aurati ing dalem pira-pira wirid wal ibadati lan pira-pira ibadah fakanat nuli ana apa aurat lan ibadat iku la tastakiluha ora milang-milang abot sapa sira ing aurat lan ibadat kaslan krana males anha saking aurat lan ibadat lakin zahara tetapine pertelo apa rughbatuka oleh demen sira fi tahsilil ilmi ing dalam ngasilake ilmu an-nafi kang manfaat apa ilm walam turid lan orang ngarepaken sapa sira bihi kelawan ilm an-nafi illa wajhallahi kejaba ing ridhone Allah taala wad darul akhirati lan pedesan akhirah fadzalika mongko utahe mengkono tahsilil ilmi nafi iku afdhalul luwih utama min nawafilil ibadati tenimbang pira-pira ibadah sunnah mahma sahat
ing dalam selagine sahih apa an-niyatun niat utawa sah apa an-niyatun niat. Walakin nak sya'na tetapi ne kelakuan iku fi sihhatin niati ing dalam sahih niat utawa sah niat. Fa illam tasihha mongko lamun ora sah utawa sahih apa an-niat fa huwa mongko utawi tahsilu ilmi nafi' iku ma'dinu ururil juhali sumber kepujuke pira-pira wong kang bodho wa muzillatu aqdamir rijalilan keplesete pira-pira delamaane pira-pira wong. Al halatu utai kang nomor loro, al halatu utawi tingkah keadaan asaniatu kang nomor loro iku Allah tak dira yen to ora kuwasa sapa sira ento ora kuwasa sapa sira ala tahsilil ilmi nafi ing atase ngasilake ilmi an-nafi kang nafi manfaati bidini ing dalam agama walakin tastaghilu tetapi ne ketungkul sapa sira biwadha ifal ibadati kelan pira-pira wadhifah ibadah rutinitas ibadah minadzikri nyatane dzikir wa tasbih lan tasbih wal qiraati lan qiraah Quran wa sholati lan shalah fadzalika mongko utahe mengkono istighal biwadhaifil ibadat iku min darajatil abidina setengah saking biro-biro derajate ahli ibadah wasiyaru sholihina lan biro-biro dalane wong kang soleh-soleh watakun lan ono sapa sira aidon hale malih bidzalika sebab mengkono-mengkono istighal iku minal faizina saking golongane wong kang padha bejo-bejo kabeh. Iki kitab ini kitab mana? Hah? Hah? Apa? Besok cari lagi ya kitabnya. Selanjutnya teng mriki Imam Al-Ghazali dawaken fa'in da'atka nafsuka. Fa'in da'atka nafsuka maka ketika kamu terdorong ila tarki ma dzakarnahu untuk meninggalkan apa yang telah saya jelaskan minal auradi wal azkari yakni wirid-wirid dan zikir-zikir berarti maksudnya ketika keadaanmu terdorong untuk meninggalkan wirid-wirid dan zikir-zikir yang sudah dijelaskan sebelumnya istisqalan lidzalika karena merasa berat rumangsa abot nglakoni wirid nglakoni zikir kemudian wirid dan zikir tersebut ditinggalkan. Fa'lam maka ketahuilah anna syaitanal la'ina bahwa sesungguhnya setan yang terlaknat qaddasa fi qalbika da'at tafina wa huwa hubbul mali wal jahi maka ketahuilah bahwa sesungguhnya setan telah benar-benar memasukkan ke dalam hatimu dengan begitu dalam karena dafin itu maksudnya dikubur telah memasukkan dengan begitu dalam di hatimu memasukkan ad-dafina ya, memasukkan ad-da'a
dafina, memasukkan suatu penyakit. Apa penyakit tersebut? Wa huwa hubbul mali wal jahi. Penyakit tersebut adalah cinta harta dan cinta pangkat, derajat, pengaruh di hadapan manusia. Fa iyyaka, maka hati-hati ya. Antaghtara bihi, hati-hati jangan sampai terbujuk. Atau kalau dalam posisi ini, dalam keadaan ini, yakni meninggalkan dzikir dan wirid, niki keadaan di mana manusia tersebut telah taghtara, telah terbujuk, telah tertipu, sehingga menjadi guyonane setan, menjadi bahan bercandanya setan. Mengapa? Karena ini adalah tanda kemenangan daripada setan. Ketika ini menjadi awal apa yang dirasakan, kemudian selanjutnya fayuhlikuka, kemudian setan akan menghancurkanmu. Wa yasghara bingka, dan setan akan terus tertawa atas manusia yang berhasil digoda olehnya. Nih jelas ya. Jadi ini keadaan yang harus kita waspadai. Keadaan manusia ketika sudah merasa berat, sudah merasa malas untuk menjalankan aurat, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menurut Imam Al-Ghazali, pada titik tersebut setan telah berhasil memasukkan penyakit ke dalam hatimu, sehingga orientasi manusia tersebut menjadi hubbul mal wal jah, lebih cinta, lebih senang kepada harta dan pangkat atau segala sesuatu yang bersifat duniawi. Senang HP ya, senang game-giman ya, dan seterusnya. Ini sudah mulai dimasuki oleh setan, sehingga ketika badan ini diajak untuk melantunkan la ilaha illallah, ketika lisan ini diajak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ada adalah istisqalan, merasa berat. Kon zikir abot, kon ngibadah berat, kon ngibadah taat marang Gusti Allah berat. Istisqalan, hati-hati pada titik itu niku wau setan telah berhasil memasukkan ada penyakit ke dalam hati manusia, sehingga yang terjadi bagaimana? Setan akan menertawakan manusia tersebut. Mengapa? Karena misi daripada setan sudah berhasil. Naudzubillahi min dzalik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Misinya sudah berhasil. Sudah dimasukkan, racunnya itu sudah dimasukkan ke dalam hati, kemudian manusianya mulai sekarang mulai mulai terpengaruh dari racun tersebut, akhirnya setannya berhasil, misinya berhasil, guyu kapok kon wis tak racuni, berhasil, dan terus menjadi guyonane para setan di alamnya sana. Akhirnya setan bangga cerita ning koncone, aku iso nggodho si fulan, maune si fulan kuwi ahli dzikir, maune si fulan kuwi sregep ibadah. Tapi setelah dimasuki ad-dafin, dimasuki penyakit, akhirnya berubah, abot nglakoni dzikir, males ngibadah marang Gusti Allah. Akhirnya berbalik senengane terhadap hal-hal duniawi, seneng duit, seneng HP, game-giman dan sebagainya. Iku berarti wis enek racun wis mlebu. Ora usah ngomong kowe barang kowe. Ayo. Kowe ngarepe kowe sing petan kuwi. Yo kowe kok tolak-toleh. Iku wis setane nang kono kuwi. Kowe kan dingkluk.
Isin setan ini ditunjuk. Ya, karena sudah masuk ke dalam hati. Lah ini kalau keadaan ini kalau dibiarkan terus-menerus, dibiarkan hati kita teracuni oleh godaan-godaan setan terus-menerus, maka yang terjadi bagaimana? Fayuhlikuka, maka lama-kelamaan setan akan menghancurkanmu dengan godaan-godaan lainnya. Pertama digoda seperti itu, nanti ditambahkan lagi, semakin tergoda, akhirnya menjadi hancur. Hancur di sini maksudnya hancur tidak sukses dalam perjalanan fiddini wad dunya wal akhirah. Agamanya hancur, dunianya hancur, apalagi akhiratnya tidak sukses gara-gara godaan setan. Awalnya seperti itu. Nah, testernya bagaimana? Kalau hati kita mulai ada penyakit apa tidak? Cara mengetahuinya bagaimana? Kalau hati kita sudah mulai teracuni oleh setan apa belum? Zikir. Zikir. Temberi Imam Ghazali barometernya aurat wal azkar. Ketika kamu zikir kok berat, ini tandanya hatine wis keracunan setan. Wis enek setan yang di samping kamu. Paham? Kamu ngibadah kok abot, wis enek setan yang jejermu. Paham? Wirid ya umiyah itu kalau kamu sudah merasa berat untuk dibaca, wis enek setan. Nah, ini nanti kamu rasakan sendiri. Akan diketahui sendiri testernya itu tadi. Kok misalkan wirid durung lampung plencing. Nah, iki berarti enek setan iso diomongi santri sing kaya ngono kuwi ya. Wirid durung rampung kok bali plencing enek setane kowe. Ya. Tapok dodone ben setane metu. Jelas iki nggih. Ini salah satu barometer kita dalam muhasabah terhadap diri sendiri. Salah satunya itu. Cukup kamu yang tahu jawabannya lah. Tapi kalau dalam masa tarbiyah seperti ini orang lain ngasih tahu nggak apa-apa. Yaitu ketika zikir merasa berat, ketika mengingat Allah merasa berat, ketika ngibadah taat marang Gusti Allah abot rasane awak ini untuk digerakkan, badan ini untuk diajak ibadah berat, lisan ini untuk diajak berzikir kepada Allah kelu rasane, ngerti kelu, kaku, kaku, ya. Kalau lisan saja sudah kaku dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, gak mungkin hatinya akan bergetar. Gak mungkin hatinya akan bergetar karena secara zahir saja sudah berat, apalagi secara batin pasti akan mengalami perguncangan yang luar biasa, gelisah pasti hatinya. Panas. Kalau gak panas gemrungsung hatine nek zikir marang Gusti Allah. Maka hati-hatilah keadaan tersebut ya. Keadaan. Nah, makanya teng mriki Imam Ghazali fa'iyaka kudu dijogo remukso awakmu, jagalah keadaan kalau sudah mulai ada perasaan seperti ini, perasaan berat berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kalau ini dilanjutkan nanti setan akan lebih menghancurkan kamu. Jelas ya? Nah, terus solusinya bagaimana kalau kita merasakan seperti itu? Perangi. Apa perangi. Kalau kita zikir kok berat, berarti itu setan mengajak kita untuk jangan berzikir. Maka yang kita lakukan apa? Tetap berzikir apa berhenti berzikir? Apa? Tetap berzikir. Jadi solusinya apa? Tetap berzikir paksa sampai kegelisahan itu akan hilang, sampai muncul lazatnya zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai ada ketenangan, sampai merasakan kenikmatan dalam berzikir. Karena zikir itu menyebabkan ketenangan. Kalau kita zikir kok gak tenang, berarti zikirnya belum pas, masih perlu pemaksaan yang lebih lanjut. Teruskan. Jadi solusinya apa? Paksa untuk terus berzikir. Karena kita harus tahu setan itu langkah awal dalam menggoda manusia itu adalah mencegah agar manusia taat kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Niki sing pertama, langkah yang pertama. Kamu akan zikir, setan datang. Ora usah zikir, ora usah zikir, ora usah zikir. Kamu mau sholat sunnah atau sholat wajib, ora usah sholat, ora usah sholat. Kamu mau datang gasik saat ngaji, ora usah, ora usah, ora usah. Turu wae, turu wae, turu wae. Ngomong loro, izino kancane, loro kowe. Paham? Pertama di seperti itu. Langkah awal itu ekstrim datangnya godaan setan itu. Menggoda secara terang-terangan. Jangan. Nah, niki tingkatan paling rendah daripada godaan setan. Justru ketika setan menggoda secara terang-terangan, secara kasar, ini macam godaan setan yang paling rendah. Semakin meningkat godaan setan akan semakin halus godaannya. Nah pertama teko kayak nantang gelut, niku terendah. Kalau pertama kok lulus, kamu berhasil melewati ujian tersebut, mulai godaan setan tersebut. Ora, aku tetap ibadah, aku tetap zikir. Berarti ujian pertama lulus. Masuk ke level kedua, setannya teko meneh sing levelnya lebih dhuwur. Gudo malih. Gudone pripun lebih halus dari yang pertama. Apa contohnya? Ya ora apa-apa, kowe ngaji ora apa-apa, tapi engko mangkate mengko wae. Ustaze urung teko, tenang. Ini lebih halus daripada yang pertama. Pertama tadi ngomongnya bagaimana? Terang-terangan. Kowe ojo ngaji. Kasar kan? Terang-terangan melawan. Iya enggak? Tapi kalau ini kamu lulus godaan pertama, naik ke level kedua, godaan dari lebih halus lagi. Yo ngaji, tapi mengko lho mangkate mengko, tenang Ustaz urung teko, udan to wingi paling dimaklumi udan kok. Harus bayang kose nembe kok apa adzan, tenang. Belum kok qomat. Engko wis qomat, engko sik wong sik rakaat kedua kan sik iso masbuk kan tetep jamaah. Rakaat ketiga tenang, kon durung salam, tenang. Anu sik ngobrol sik, guyon sik. Mau masuk sekolah, mau ngaji sama begitu Gus. Saya orang kenteng, lebih kenteng, saya sepi rene sing mangkat. Tenang aja. Lebih halus daripada yang pertama. Iya enggak? Iya. Jadi yang kedua ini sudah masuk mulai pada godaan agar orang itu menunda ketaatannya. Kalau secara global godaannya akan begini. Misalkan masih muda-muda seperti ini akan digoda, kamu itu masih muda. Wis dolan-dolan sik maksiat dulu. Engko nek wis wayahe tobat ya tobat. Engko nek wis wayahe tuwek kan tobat dhewe. Saiki wis musekno wis nakal-nakal ngono ora apa-apa wis. Godaan setan level 2. Kira-kira masuk ke level 2 ini sudah banyak yang KO apa enggak? Baru level 2. Banyak yang KO apa tidak? Banyak yang KO enggak? Nah, ini kamu jawab sendiri aja. Jelas ya. Ini sudah mulai halus nih. Yang kedua. Terus kedua kok lulus. Nah, naik lagi lebih halus lagi yang ketiga nih. Lebih halus lagi caranya bagaimana? Sing ketelu niki luwih halus malih. Nek wau digoda dengan menunda-nunda, yang ketiga kebalikannya. Kebalikannya bagaimana? Digoda, kamu ibadah cepet ibadah kok nek kowe ibadah cepet rampung kok iso ibadah sing liyane. Wis kowe ngaji rampung bareng ngaji kan nek kowe rampung gasik ngajine kok kan iso zikir iswanu dan seterusnya. Godaan diburu-buru untuk memperbanyak amal. Yang terjadi bagaimana? Amal kita banyak tapi enggak ada yang sempurna. Makanya dikatakan al-ajalatu minasy syaitan. Terburu-buru itu dari syaitan. Termasuk terburu-buru dalam mondok di pesan urung wayahe rampung, belum dinyatakan selesai kepingin ndang boyong. Kenteng sekolah durung rampung wis kudu ndang rampung sekolah. Tetapi halus di sini. Kamu segera selesai misalkan dalam mondok pesantren dia. Kamu ndang rampung kuliah, kon rampung S2, S3 dan seterusnya, tapi dengan meninggalkan ngaji di pesantren. Halus sekali. Seakan-akan itu baik. Baik sehingga kamu bisa melampaui segala sesuatunya dalam waktu singkat. Tetapi enggak ada yang sempurna. Sidik-sidik kesusu kabeh, ngerti kesusu? Ya? Ngerti kesusu ora kowe? Ya, terburu-buru
terburu-buru, ya, terburu-buru. Jadi segala sesuatunya terburu, seakan-akan ini dinilai sebagai hal sesuatu yang baik, tetapi hilang keberkahannya, tetapi kesempurnaannya tidak ada. Orientasinya menjadi berubah. Paham ya? Niki. Diburu-buru terus, ya. Diburu-buru pingin iki, akhirnya malah renek sing tercapai semuanya, ya enggak? Gara-gara setan. Pingin cepet iki, malah orang kabeh. Ya enggak? Malah tidak semuanya, enggak tercapai semuanya. Dan ini lebih halus lagi. Orang akan mengira wah ini dorongan spirit yang luar biasa ini. Wah, saya harus begini. Tapi kalau salah jalan, kalau tidak dibarengi dengan petunjuk yang baik, maka itu tadi ini merupakan godaan setan. Naudzubillahi min dzalik. Dan seterusnya godaan setan akan semakin halus hingga sampai pada puncak godaan setan yang terhalus. Setan akan membisikkan kepada hati kita, mengatakan, sudahlah, kamu itu adalah orang yang baik, amalmu sudah banyak, kamu sudah ditakdirkan menjadi orang yang bahagia, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang saadah. Wes kuwi wong sing apik. Paham? Ini halus sekali di sini. Ya, halus sekali. Kalau kaya ngono kuwi nek ora kuat ya sudah akan merasa dirinya paling dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan merasa bahwa amalnya sudah cukup, akan merasa sentosa dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillahi min dzalik. Maka kamu yang masih muda-muda, kabeh para santri, ingat ini. Ya, ingat, jangan sampai terbujuk, jangan sampai tertipu dengan godaan setan. Ojo mbok anggap kuwi perkara sing biasa. Allah pun dakwaken, la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kamu ikuti langkah daripada setan. Artinya jangan kamu ikuti godaan daripada setan. Jangan kamu ikuti arahan daripada setan. Karena sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata. Jadi kita itu oleh Allah sudah disediakan musuh yang nyata, musuh yang benar-benar musuh. Jadi kamu gak perlu susah-susah mencarimu musuh, paham gak? Sekarang banyak manusia itu kurang kerjaan cari musuh, padahal Allah sudah sediakan musuh yang jelas nyoto, yaitu setan. Kamu gak perlu mencaci maki teman kamu gak perlu memaki-maki teman kamu, pemane sampai nantang gelut konco kamu. Wong kowe wis duwe musuh wis sing genah setan, ajaan gelut kuwi setan kuwi, single kowe karo setan wani apa ora? Setan sing genah-genah musuh ora tau mbok ajak single. Sing kudu musuh malah mbok ajak single. Iki jenenge bukan jagoan neon. Paham? Jagoan apa? Neon, bukan kesatria sejati. Kalau ada orang kok nantang koncone dhewe iku dudu kok jagoan ora. Wong wani misuhi koncone dudu jagoan. Orang membuli temennya bukan jagoan. Apakah dengan kamu membuli lantas menjadi terangkat kamu? Boten, malah justru jagoan neon. Ora ini apa-apane. Makanya di pesantren ini selalu saya pesankan, ojo rumongso jagoan, entah putra ataupun putri, jangan sampai rumongso jagoan. Tandane wong rumongso jagoan apa? Ngece kancane, bully kan cane, seakan-akan kamu lebih tinggi, seakan-akan kamu lebih hebat, seakan-akan kamu lebih kuat dari Hong Kong. Setane kalah kok, paham? Musigel karo setane kalah, nantangi wong, paham? Bukan begitu jagoan. Jagoan itu yang bisa mengalahkan setan. Makanya itu tadi, sing iso ngalahke hawa nafsune setan iku sing
juara. Itu yang juara. Kudu kok sing suarane paling banter. Kudu sing suarane paling ban. Lho kok ilang suarane? Kudu kok sing paling ban. Endi kok ilang suarane? Itu bukti bukan jago. Lho ilang meneh. Apa? Paham ya? Setan aja bubuan menang kok. Jelas? Allah sudah sediakan setan yang nyata bagi kamu. Maka lawanlah dilawan sing tenanan bahwa itu adalah musuh. Ojo musuh kancane. Rumangsa jagoan musuh dikancane. Paham ya? Bukan itu. Setan sudah jelas ada kamu harus berani ikrarkan perang melawan ini berkali-kali saya pesankan. Krono nopo? Krono sayang. Ojo sampai kowe dadi balane kula panjenengan kabeh ini berproses dan berjuang dan dalam masa peperangan menghadapi setan. Gitu loh. Ini kalau gak diingatkan kowe lali. Nek wis lali piye? Akhirnya dadi bolone setan. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Dan terus kemudian fa in jarabta nafsaka muddatan fil arad wal ibadat fakanat la tastaqiluha kaslan anha. Ketika kamu mencoba dirimu muddatan fil arad pada suatu saat ya, mongso suci, pada suatu saat kamu mencoba dirimu untuk wirid dan juga ibadah. Fakanat la tastaqiluha kaslan anha, dan kamu tidak merasa berat. Ini kebalikan yang tadi. Tidak merasa berat terhadap wirid dan ibadah yang dilakukan. Ya, tidak merasa kaslan anha, tidak merasa malas melakukan hal tersebut. Lakin dhaharat raghbatuka fi tahsilil ilmin nafi, tetapi malah justru menjadi tampak kecintaanmu untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Nah, ini. Tetapi justru malah muncul ya, mahabbah kita atau kesukaan kita terhadap menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Dadi luwih seneng ngajine, dadi luwih seneng tolabul ilmine, dadi luwih seneng sinaune. Walam turid bihi illa wajhallahi ta'ala wad daral akhirah. Dan niat kita dalam menghasilkan ilmu yang bermanfaat itu tidak lain hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua juga untuk bekal daral akhirah atau orientasi akhirat, bahwa proses mencari ilmi nafi' niku didasari dengan satu, golek ridhone Gusti Allah, sing nomor loro sebagai bekal kesuksesan kelak di akhirat, orientasinya akhirat. Kalau dua hal ini ada, maka dawuh Imam Al-Ghazali, fadzalika afdalu min nawafilil ibadat, maka keadaan itu lebih baik dibanding sholat sunnah, lebih utama dibanding sholat sunnah. Ya. Kemudian di garis bawahi lagi mahma sahhatin niat. Hal ini ketika niatnya sahih, ketika niatnya sah, yakni itu tadi mencari ridhone Gusti Allah. Yang kedua orientasi akhirat. Ya, niku. Jadi golek ilmu nafi' niku dikatakan oleh Imam Al-Ghazali luwih sae tenimbangane salat sunnah, itu dikoyiti mahma sahhatin niat, ketika niatnya memang sesuai, niatnya sahih, niatnya baik. Apa? Golek ridhone Gusti Allah sebagai bekal
akhirat. Iki baru dikatakan golek ilmu nafi' luwih apik tinimbangane salat sunnah. Tapi kalau nggak punya dasar niat yang seperti ini ya salat sunnah luwih apik. Paham ya? Bahkan dikatakan Nabi Muhammad SAW dawakan sapa wong sing golek ilmu tujuannya hanya aradhan minad dunya, hanya untuk orientasi duniawi, hanya untuk kepentingan duniawi, maka dia tidak akan mencium baunya surga. Ambune tok ora iso ngambung apa maneh masuk. Siapa? Wong sing golek ilmu krana tujuan duniawi. Aradhan minad dunya, kepentingan dunia. Naudzubillahi min dzalik. Santri Karang Suci jangan sampai seperti itu, okay? Kalau ada itu terlintas dalam hatimu, segera tajdidun niat, segera perbaiki niat kamu bahwa niat ngaji niku golek ridhone Gusti Allah sebagai bekal kelak di akhirat. Enggak ada yang lain. Yang mendasari harus itu. Wajhallah, ridhone Gusti Allah. Pertama mungkin kamu salah dalam niatnya, tapi setelah tahu ilmunya perbaiki niat kamu bahwa niat niku wajhullah, ridhone Gusti Allah. Pertama mungkin wasilai krana wajib mondok, wasilai mungkin krana dipeksa wong tuane, wasilai krana ben ngirit. Ada gak? Ada. Wasilai krana koncone bisa. Tapi setelah kamu tahu ilmunya, rubah niat kamu hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih. Nah, ini kalau sesuai dikatakan oleh Imam Ghazali lebih apik tinimbangane salat sunnah. Mengapa ini lebih baik daripada salat sunnah? Karena nek salat sunnah, zikir, kamu puasa, riyadhah, pahalanya dipek dewi, iya Pak? Pahalanya untuk diri sendiri. Tapi kalau kamu ngaji, manfaatnya lebih kamu jadi orang alim, kamu jadi orang soleh, akhirnya bisa menularkan ilmu kamu kepada orang lain. Kamu bisa berjuang lillahi kalimatillah. Kamu bisa lebih menyiarkan agamanya Gusti Allah. Kamu lebih bisa menyebarkan ilmunya Gusti Allah. Kamu bisa menginspirasi orang lain untuk memeluk agama Islam dan seterusnya. Iku ilmuna nafi. Tapi nek sholat sunnah kamu jengklat-jengkit sedino misalkan sampai 5 kali atau 10 kali, pahalanya buat siapa? Diri sendiri. Sehingga manfaat dilihat dari manfaatnya ini lebih luas ilmu nafi. Sehingga Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya kalau memang niatnya bener tahsilul ilmin nafi niki lebih utama tetimbangane salat sunnah. Apa maneh sing tahsilul ilmin nafi dibarengi dengan riyadhah. Contohnya kayak salat sunnah, poso dan sebagainya lebih afdal lagi. Gitu loh. Paham nih? Jelas ya? Jadi makanya penting sekali, makanya innamal a'mal bin niat. Ora butuh zahirmu, tapi apa sing ning jero atimu, ngoten. Ora butuh zahirmu kaya ngopo, tapi apa sing enek ning jero atimu, apa yang mendasari kamu bergerak, apa yang mendorong kamu untuk beramal, niku sing penting. Innamal a'mal bin niat niku. Nek zahirmu ora penting. Dari sekian banyak semua zahirnya bagus. Sing lanang pecian, sarungan rapi-rapi, sing wedok ya kono nganggo jilbab rapi-rapi dan sebagainya. Ora butuh zahirmu, tapi apa sing enek ning jero atimu? Apa yang mendorong kamu ngaji di malam hari ini? Apa yang mendorong badanmu untuk menuntut ilmu di pesantren ini? Soheh apa enggak? Soheh apa tidak? Paham? Nah, ini bener-bener krono Gusti Allah apa tidak kamu ngaji itu? Bener-bener pengen dadi api apa ora? Bener-bener iso selamat dunyane agamane akhirat apa tidak? Ini itu yang ada dalam hati kamu. Kalau dohir semuanya sama. Jelas ya? Nah, makanya penting sekali, makanya Imam Ghazali niki
memperingatkan seperti itu ya. Walakin syana fi sihatin niyah. Jadi tolak ukurnya yang terpenting adalah fi sihatin niyah, pada kesohihan niat. Ora didelok zahire kowe tolabul ilmine modele kaya apa, di mana, seperti apa dan bagaimana, ndak, tapi bagaimana niat kamu dalam tahsilul ilmi nafi'. Bagaimana hatimu mendorong kamu untuk mencari ilmu yang bermanfaat. Tidak dilihat zahire dalam mencari ilmu kamu pakai ini di sini begini dan pakai ini, enggak, tapi apa hatimu kaya apa, ngoten lho. Jelas ya? Fa illam tafsiha fa huwa madinu qurulil juhali. Sebaliknya kalau misalkan niatnya tidak sahih, maka itu akan menjadi madinu qururil juhali, sebagai sumber penyesatane wong sing bodoh-bodoh, qururil juhali ya niki. Jadi sumber malapetaka, sumber kehancuran, sumber tidak selamatnya manusia. Nggih, niki. Kalau memiliki niat yang tidak sahih. Contohnya kowe golek ilmu krana ben dadi wong sugih. Kowe golek ilmu krana ben iso kerja. Kowe golek ilmu krana ben iso nyolong. Kowe golek ilmu krana ben iso nyopet. Kowe golek ilmu krana bla 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 dan seterusnya. Tidak ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terjadi bagaimana? Ini akan menjadi sumber ghururil juhal. Apa? Sumber ghururil juhal. Ghurur iku tertipu. Juhal niku wong bodoh. Paham ya? Itu sing kudung putih maju, berdiri. Berdiri. Kudung putih di antara hitam. Itu yang ini bukan, yang itu. Nah, kuwi sing lemu. Lemu ngadeg. Nah, saya sudah sampaikan ya, cukup satu saja yang berdiri sebagai itibar yang lain. Kalau masih sama ya kayak gitu terus. Jelas? Ma'dinu ghururil juhal. Ma'din itu sumber. Ghurur niku apa? Tertipu. Jadi wong bodoh akeh keblujuk, akeh tertipu, salah dalam melangkah, salah dalam menaruh niat, niku sumbere krana niku wau. Niate salah. Akeh wong keprosok, kepleset, tersesat dan sebagainya, sehingga dikatakan juhal. Niki sumbere sangka salah niat. Jadi niat ini sangat berpengaruh sekali. Makanya sampai Nabi Muhammad memperingatkan innamal amal bin niat niki. Wa muzillatu aqdamir rijal, dan menjadi penyebab terplesetnya langkah kaki kita. Aqdamir rijal, langkah kakinya menjadi terpeleset, artinya salah langkah dalam menjalani kehidupan dunia. Salah satunya karena salah niat, salah orientasi. Sing kudune ketoke apik malah dadi ora apik karena niate salah. Kepleset, sikile kepleset niku. Jadi dua ini Ma'din dan Muzillah niku sama. Pokoknya inti daripada malapetaka, inti dari kehancuran manusia, inti ketidaksusahan manusia fiddin wa dunya wal akhirah adalah salah niat. Sekali lagi saya ingatkan, orang butuh zahire, tidak melihat kepada zahirnya, tapi apa yang ada dalam hatimu. Kalau zahir kita bisa tertipu, paham? Tapi kalau hati betul, ya, karena hati niku Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Niku. Ini ceklising tenanan. Innamal a'mal bin niat. Di kitab hadis, di kitab apa saja pertama niku innamal a'mal bin niat. Karena untuk memulai sesuatu, untuk kita terdorong beramal ini itu dan sebagainya, siji sing perlu diperhatikan adalah pondasi kita dalam langkah itu apa. Niat kita niku seperti apa. Niki sing paling penting. Ojo dohire dhisik. Jangan dohirnya, tapi niatnya dulu.
Kalau ternyata di tengah kok terjadi pergeseran niat, segera sadari dan tajdidun niat. Karena niat itu istimror terus, continue. Paham ya? Continue. Al-halatu saniyah, keadaan yang kedua, alla taqdiru ala tahsilil ilmin nafi' fid din walakin tastaghil bi wadha'ifil ibadat. Keadaan yang kedua adalah keadaan tidak mampu untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat. Tidak mampu untuk menghasilkan ilmu yang bermanfaat fid dini dalam agama. Walakin tastaghilu bi wadha'ifil ibadat, tetapi tersibukkan dengan rutinitas ibadah. Minat dzikir seperti zikir, wa tasbihi maca tasbih, wal qiraah Quran, wa salat dan salat, fadzalika min darajatil abidin. Maka orang tersebut ada pada derajatnya abidin, derajatnya orang ahli ibadah, wasiyarus sholihin, dan jalannya para orang-orang saleh, wa takunu aidan bidzalika minal faizin, dan termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Kalau misalkan dalam menghasilkan ilmi nafi kok nggak berhasil karena ternyata mungkin tidak ada kesempatan karena udzur sehingga tidak berkesempatan untuk mencari ilmu nafik. Ingat, karena udzur tidak berkesempatan mencari ilmu nafik. Atau mencari ilmu nafik tetapi kok orang paham-paham, tidak dikasih pemahaman, ya, sehingga ilmu nggak bisa didapatkan. Tetapi orang tersebut, ya, meskipun tidak dapat ilmu yang nafik, dia menyibukkan dirinya dengan wadha'ifil ibadat, menyibukkan dirinya dengan beraneka ragam ibadah. Cara ilmu ora patek pinter, cara wong ora patek alim, cara ilmu ora patek duwe, tapi dia tersibukkan dengan berbagai macam ibadah. Contohnya zikir, contohnya apa? Maca tasbih, maca Quran, salat dan sebagainya. Maka orang ini termasuk dalam derajatnya ahlul ibadah dan termasuk golongane wong sing beruntung. Jadi dari dua keadaan niku wau. Kalau sing pertama tahsilul ilmin nafi' iku dikatakan iso luwih apik tenimbangane salat asal niatnya sahih. Paham? Nah, halah kedua, keadaan yang kedua, tidak berkesempatan tahsil ilmin nafi' tetapi menyibukkan dirinya dengan ibadah. Niki juga sae. Ngoten, paham? Paham maksudnya? Ojo sampai golek ilmu ora, utawa golek ilmu tapi niatnya ora sahih. Jadi dalam keadaan yang kedua juga tidak. Ya. Menjadi ahlul ibadah juga tidak, zikir ya ora gelem, tasbih ya ora gelem, sembahyang ya ora gelem, maca Quran ya arang-arang dan sebagainya. Lah terus apa yang mau diharapkan gitu loh. Nggih. Nah, terus nanti akan diteruskan pada al-halah ats-tsalisah. Pada keadaan yang ketiga. Nggih. Nah, kalau sampean sekarang niki di yang pertama niki tahsilul ilmin nafi'. Nih, tahsilul ilmin nafi'. Makanya teng mondok mriki auratnya banyak, mengapa? Untuk membantu kalian para santri agar bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Jadi cara kowe golek ilmu ngene kok ora patek dikai paham, ora patek alim, kamu dapat keberkahan daripada mencari ilmu. Berkahnya dari mana? Dari aurat yang dibaca, karena banyak niku wau. Wiridane akeh. Pondok sing wiridane kathah salah satu nggih teng mriki, lintune paling subhanallah alhamdulillah itu sudah selesai. Teng mriki ada hizib, ya kan? Ada hizib Asmaul Husna, ada hizib Silul Masud, nggih. Banyak, ada Fatihah yang paling utama niku Fatihah 41 kali niki sing ben dadino cerdas, dadino gampang futu niku Fatihah ping 40 dan insyaallah besok kalau punya anak-anake soleh-solehah manut kabeh. Niki Fatihah 40 siji habis maghrib. Niki salah satu daripada keberkahan. Mungkin kamu gak sadar tapi somben ketika kamu sudah selesai dinyatakan selesai mondok di sini kemudian berumah tangga dan seterusnya, ini keberkahan ini akan datang. Ya, asar daripada biyen zaman ning pesantren istiqomah maca Al-Fatihah 40 siji. Ditambah onek Yasin luar biasa setiap malam. Iya enggak?
Ya, durung maneh kok ketemu kalau waqiah. Maca waqiah pasti sugih itu. Pasti sugih. Ya. Niku sudah luar biasa bekal untuk para santri mondok di sini dengan aurat yamiyah yang banyak itu sudah luar biasa. Ya. Jadi coro kasare, coro gampangan kowe ngaji rapate tenanan kok tapi kok aurat yamiyah kamu baca tertib itu maksudnya kamu baca ora kok kena setengah bencing lunga, kena setengah bencing lunga, kamu baca pasti berkah mondokmu. Nggih? Pasti berkah. Syaratnya apa? Aurat yamiyah jangan ditinggalkan, jangan separuh kamu baca lungo, separuh lungo sampai rampung. Ya sampai rampung itu. Itu akan sangat membantu, akan menjadi kekuatan. Kamu jadi betah mondok. Kamu jadi tenang hatinya. Setelah selesai mondok keberkahan meliputi kamu dan seterusnya. Syaratnya niku wau. Tapi kok aurat yaumiyah kamu sudah mulai tinggalkan, sudah mulai istisqolan, sudah mulai berat kamu baca, itu tanda di situ setan sudah memasukkan ada dafin ke dalam hati kamu. Nah kalau sudah tahu seperti itu bagaimana? Paksa untuk terus kembali istiqomah aurat yaumiyah. Jelas ya? Nih kuncinya di situ. Itu bisa kamu rasakan kok. Oke? Coba aja. Kalau yang gelisah, rapati betah kuwi titenono mesti aurat yamiyah ora tahu khatam. Ya apa enggak? Ya apa enggak? Kamu kalau sudah pingin keluar-keluar, pingin dolan-dolan, nanti ora gelisah dan sebagainya, pasti aurat yaumiyahnya urung khatam. Dan terus bagaimana? Itu tadi paksa. Ya? Jelas ya? Mudah-mudahan kabeh dikasih kemampuan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.